Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semua manusia kelak akan berhadapan dengan Tuhan yang datang dalam kemuliaannya. Tuhan akan datang dalam kemuliaannya untuk menghakimi setiap jiwa umat manusia dan akan mengganjari setiap jiwa itu setimpal dengan perbuatannya. Itulah yang akan terjadi pada saat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, maka segala dosa dan kesalahan kita akan terpampang begitu jelas di hadapannya. Sehingga sesungguhnya tiada artinya apabila kita membela diri, menutupi segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam kehidupan di bumi ini, mungkin kita berusaha untuk menyimpan secara rapi dosa dan kesalahan kita agar tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh anggota keluarga kita, tidak diketahui oleh sesama kita. Kita menyimpannya secara rapi. Tetapi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, semuanya itu tidak bisa kita tutupi. Tuhan mengetahui segala dosa dan kesalahan yang kita miliki, sekalipun kita tutup, kita simpan, kita sembunyikan, sedemikian hingga secara rapi tidak diketahui oleh sesama kita. Maka di hadapan Allah yang Maha Tahu yang semacam demikian, sikap kita hanya perlu rendah hati untuk mau datang mengakui di hadapan Allah yang datang dalam kemuliaannya. Ketika kita berada di dalam penghakiman terakhir, berhadapan dengan Allah kita yang Maha Tahu itu, kita hanya berserah bahwa kita mau mengakui secara jujur dosa dan kesalahan kita. Begitu pula tidak ada tempat sebenarnya untuk membela diri atas segala dosa dan kesalahan kita itu ketika kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Kita membela diri, Tuhan, aku butuh begitu banyak untuk keluargaku, maka dari itu aku berbisnis gelap dan berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tuhan, istriku sering belanja, suka sekali belanja ke sana kemari.
maka tiada cara lain, maka aku harus untuk menipu agar dapat banyak uang. Atau membela diri, Tuhan, mengapa aku tidak Engkau lahirkan sebagai anak orang kaya, sehingga aku tidak perlu untuk mencuri atau merampok. Dan aku tidak perlu untuk menyelewengkan dana atau menyelewengkan segala sesuatu yang lain. Demikianlah sebenarnya keselamatan itu bersifat personal. Kita tidak perlu mempersalahkan orang lain. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, manusia diberi kebebasan untuk mempertanggungjawabkan setiap pikiran, pilihan hidupnya, dan perbuatannya. Dengan demikian, di hadapan Allah yang Maha Tahu, di mana Dia begitu gamblang melihat segala peristiwa yang kita lakukan, kita hanya perlu bersikap rendah hati dan mengetahui bahwa Allah itu pula Maha Cinta. Cintanya begitu luar biasa melampaui segala-galanya. Sehingga ketika kita jujur mengakukan segala dosa dan kesalahan yang kita miliki, Tuhan justru akan berbalik memeluk dan menyayangi kita. Tuhan, ampunilah aku tahu bahwa aku ini adalah orang yang berdosa. Kesalahanku apapun itu yang kusembunyikan, pasti Engkau ketahui. Maafkanlah aku, orang yang berdosa ini. Rekamlah di dalam jiwa kita suatu sikap yang seperti itu di hadapan Allah ketika kita mengalami penghakiman terakhir kelak, bahwa kita mau rendah hati. Dan sakramen tobat yang kita terima, yang kita lakukan, merupakan model pelatihan tersendiri ketika kita berhadapan dengan Allah. Sungguh di dalam setiap sakramen Tuhan itu hadir. Hadir secara nyata dan konkret. Dan di saat itulah kita yang terbiasa menerima sakramen tobat sudah siap untuk berhadapan dengan Tuhan yang datang dalam kemuliaan ketika menghakimi kita di saat penghakiman terakhir. Sehingga kita semua di saat itu boleh mengalami rahmat istimewa karena kita berpengetahuan luhur dan jiwa kita telah terbersihkan sehingga kita bisa begitu amat jujur, terbuka, dan dengan penuh kerendahan hati berhadapan dengan Allah, mengakui apa yang menjadi segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga Tuhan, oleh karena apa yang kita lakukan dalam kejujuran dan keterbukaan itu, dalam kesederhanaan dan kerendahan hati kita, Dia sungguh oleh karena maha cintanya memeluk kita dan membawa kita dalam keselamatan kekal. Tuhan memberkati kita semua.